Jangan pilih bidang atau pekerjaan berdasarkan passion. Pilihlah karena opportunity. Di video ini, gue akan menjelaskan bagaimana gue bisa mengubah bidang yang sebelumnya gue benci, sekarang jadi passion. Gue membencinya karena mengalami sangat banyak kegagalan selama bertahun-tahun. Dan saat itu, gue juga bingung apakah sudah berada di jalur yang tepat. Kesalahan tentang passion yang baru gue sadari adalah menganggapnya sebagai bidang yang bikin gue bersemangat di mayoritas waktu yang gue lalui. Gue salah paham karena mayoritas orang dari berbagai kalangan sepakat dengan itu. Meskipun mayoritas berkata begitu, selama 10 tahun terakhir, gue membuat dua keputusan. Yang pertama, masuk ke Fasilkom UI, terus berkarir di bidang software engineering. Kedua, masuk ke dunia financial market, dalam hal ini pasar saham atau stock market, karena mengikuti opportunity, bukan passion. Sebenarnya belakangan ini gue juga mulai masuk ke bidang cryptocurrency, sesimpel karena mengikuti opportunity juga. Awalnya keputusan itu membuat gue sangat tidak nyaman, tapi gue paksa terus. Gue nggak pernah keluar dari bidang tersebut selama asumsi gue atas opportunity itu masih valid. Selama tidak ada informasi baru yang masuk yang bisa mematahkan asumsi gue itu. Tapi di tengah jalan, semua keputusan yang gue ambil karena opportunity itu tidak seburuk seperti yang dibayangkan. Pertama, keputusan itu tidak menimbulkan efek tidak nyaman sebesar ketika awal memulai. Kedua, perasaan frustasi itu perlahan memudar, lalu perasaan confidence atau percaya diri mulai muncul sedikit demi sedikit. Tapi gue nggak pernah tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Sampai akhirnya gue belakangan ini ketemu konsep yang dijelaskan di channel YouTube Alex Hormozi, salah seorang pengusaha asal Iran Amerika yang sekarang kekayaannya lebih dari 100 miliar USD. Gue baru mengerti setelah dia menjelaskan tiga konsep ini: mastery, confidence, dan failure atau kegagalan. Mastery itu adalah sebuah transisi dari motivasi eksternal ke motivasi internal. Kalau di kasus gue, dari yang tadinya hanya karena motivasi opportunity, berubah ke juga karena menikmati aktivitas itu sendiri. Confidence adalah peluang suatu kejadian akan terjadi. Cara meningkatkan confidence adalah dengan meningkatkan peluang. Cara meningkatkan peluang adalah dengan melakukan hal yang sama berulang-ulang kali yang bisa menghasilkan hasil yang konsisten. Confidence dibangun berdasarkan data masa lalu, bukan saat ini. Dia juga menjelaskan kesalahan orang pada umumnya adalah menunggu menjadi confident dulu sebelum melakukan sesuatu, which is itu tidak akan terjadi. Yang benar adalah lakukan sesuatu berulang-ulang kali sehingga pelan-pelan bisa menjadi lebih mahir yang bisa menghasilkan hasil yang konsisten. Kemudian confidence akan muncul. Failure atau kegagalan lebih dekat dengan kesuksesan daripada terlalu banyak berpikir konsep sukses itu sendiri. Kegagalan bisa berubah menjadi kesuksesan seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kebanyakan mikir bisa menjadi kegagalan seiring dengan berjalannya waktu. Di awal seringkali kegagalan itu cuma ngajarin apa yang gak efektif. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hal yang gue rasakan adalah kegagalan itu juga ngajarin apa yang efektif. Karena dengan adanya kegagalan, gue belajar lagi. Ketika gue belajar lagi, gue mulai tahu sedikit demi sedikit cara apa yang efektif. Dengan mulai tahu cara apa yang efektif, perlahan mastery dan confidence itu akan terbentuk. Ketika mastery dan confidence terbentuk, passion akan mengikuti dengan sendirinya. Contoh lain, apakah gue masuk YouTube karena suka berbicara di media? Enggak. Sampai detik ini, gue nggak suka berbicara di media seperti ini. Gue nggak suka berbicara di depan kamera seperti video shorts yang gue upload. Gue masuk karena melihat ada opportunity. Membantu orang di sekitar gue dengan pengetahuan dan pengalaman yang gue punya, personal branding, networking, membangun reputasi, dan uang sebagai bonusnya. Soal passion, gue nggak peduli. Mungkin dari kalian ada yang tidak setuju atas pendapat gue soal passion. Buat gue itu nggak apa-apa, karena gue tahu bahwa psikologi itu tidak 1+1 sama dengan 2. Tapi jangan salahkan siapa-siapa ketika kalian ketinggalan dalam mencari peluang karena berpatokan dengan passion. Salahkanlah diri kalian sendiri. Terakhir, kalau ada di antara kalian yang ingin menyampaikan pendapat soal passion, silahkan tulis di kolom komentar.
Sekian video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.